Papua, tanah yang kaya akan sumber daya alam, namun juga penuh gejolak politik dan sejarah yang kompleks. Di balik keindahan alamnya, tersimpan sebuah perjuangan panjang, perjuangan sebagian rakyat Papua untuk merdeka dari Indonesia. Sejarah panjang Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) bermula dari peristiwa politik pada awal 1960-an. Setelah Belanda menyerahkan wilayah Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, wilayah ini akhirnya diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963 berdasarkan Perjanjian New York Agreement. Namun, perjanjian itu tidak melibatkan rakyat Papua secara langsung. Ketidakpuasan pun muncul, terutama setelah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1969, yang dianggap tidak demokratis karena hanya melibatkan 1026 orang yang dipilih dan ditekan untuk bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 1 Juli tahun 1971, sekelompok tokoh Papua secara simbolis mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. Mereka mengibarkan bendera bintang kejora dan membentuk pemerintahan sendiri. Inilah tonggak penting berdirinya Organisasi Papua Merdeka, yang sejak saat itu terus memperjuangkan kemerdekaan Papua, baik secara diplomasi maupun bersenjata. Beberapa tokoh penting pada fase awal gerakan ini adalah Set Javed Rungkorem, Presiden Deklaratif Republik Papua Barat tahun 1971. Jacob Hendrik Prai, pimpinan sayap politik OPM. Nicholas Joe, tokoh nasionalis Papua yang awalnya mendukung kemerdekaan, namun belakangan memilih berdamai dan kembali ke Indonesia. Dr. Thomas Wainggai, intelektual yang memproklamasikan negara Melanesia Barat pada 1988 dan wafat di penjara. OPM melakukan berbagai aksi perlawanan, baik secara bersenjata di hutan-hutan Papua maupun melalui diplomasi internasional. Mereka memanfaatkan dukungan dari organisasi HAM dan negara-negara Melanesia di Pasifik. Di sisi lain, pemerintah Indonesia merespons dengan pendekatan militer dan pembangunan. Pendekatan keamanan yang keras seringkali memunculkan pelanggaran HAM, yang kemudian memperkuat narasi perjuangan OPM di mata dunia. Tokoh-tokoh militan seperti Kelly Kwalik, Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dikenal karena aksi-aksi bersenjata termasuk penyanderaan dan sabotase. Ia tewas dalam Operasi Densus 88 tahun 2009. Memasuki abad ke-21, Gerakan Papua Merdeka tidak hanya dilakukan di hutan atau gunung, tetapi juga di ruang diplomasi dan media sosial. Aktivis seperti Benny Wenda, yang kini tinggal di Inggris dan memimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menjadi wajah perjuangan Papua di forum-forum internasional. Tokoh lain seperti Philip Karma, yang wafat pada tahun 2022, menjadi simbol perjuangan damai. Karma pernah dipenjara karena mengibarkan bendera bintang kejora secara damai, simbol yang hingga kini menjadi lambang perlawanan rakyat Papua. Hingga hari ini, konflik Papua belum menemukan titik akhir. Di satu sisi, ada keinginan kuat sebagian rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus mengedepankan otonomi khusus dan